Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 3 izin memperkenalkan diri, mulai dari saya Dio Rahmat Prakoso dan juga teman saya Muhammad Noval Habil. Oke, kami di sini akan melakukan praktikum elektrolisis air terhadap larutan NaOH. Oke. Tujuan dari praktikum ini ialah yang pertama, mengetahui proses elektrolisis air dengan bantuan elektrolit NaOH. Yang kedua, mengamati gas yang dihasilkan pada katoda dan juga anoda. Yang ketiga, memahami reaksi kimia yang terjadi selama proses elektrolisis. Dan yang terakhir, membuktikan bahwa air dapat terurai menjadi gas hidrogen dan juga oksigen. Oke. Elektrolisis adalah pemecahan suatu senyawa yang dibantu dengan menggunakan arus listrik DC. Pada dasarnya, air merupakan isolator yang sulit menghantarkan listrik. Oleh karena itu, kita memerlukan sebuah elektrolit yang dimana kali ini kita akan menggunakan NaOH, sehingga nantinya listrik dapat mengalir di dalam air karena daya hantarnya semakin meningkat akibat elektrolit NaOH. Nantinya ketika elektrolisis terjadi, air atau H2O akan menjadi dua gas. Yang pertama ada gas hidrogen, yang kedua ada gas Oksigen. Gas hidrogen nantinya akan terbentuk di elektroda yang terhubung dengan kutub negatif baterai. Kemudian untuk gas oksigen nantinya akan terbentuk pada elektroda yang terhubung dengan kutub positif baterai. Oke, di sini tersedia alat dan juga bahan. Dari alat sendiri kita terdapat 2 tabung reaksi kimia, lalu ada 3 baterai 9 volt yang kami lakban, penggaris, sarung tangan, 2 penjepit buaya, dan juga alat pengukur listrik. Lalu elektrolitnya ini NaOH dan juga air yang ada di wadah, serta apa namanya? 2 elektroda, karbon atau grafit dari isi pensil. Oke, udah langsung aja. Sebelum kita memulai, kita safety dulu ya. Kita akan menggunakan sarung tangan. Oke, bentar. Oke, langkah pertama kan adalah membuat larutan. NaOH. Kita tuangkan NaOH kristalnya. Lalu kita aduk. Lalu yang ini kutub positif baterai kita hubungkan dengan elektroda karbon. Oke, di sini sudah terhubung. Kita coba celupkan apakah sudah terjadi elektrolisis. Oke, terjadi ya bereaksi gelembung-gelembung. Banyak sekali ya gelembungnya, kita lihat di sini. Yang ini adalah gas oksigen terhubung dengan kutub positif baterai, kemudian yang ini adalah gas hidrogen terhubung dengan kutub negatif. Baik. Oke, kita langsung saja untuk mengumpulkan gasnya. Oke, kita kumpulkan gas-gasnya. Yang pertama di sini terhubung dengan kutub negatif baterai adalah gas hidrogen. Kita celupkan tabung reaksinya. Ini ya, kita sudah mengumpulkan gasnya. Di sini ada gas hidrogen, dan ini ada gas oksigen. Mantap. Dua elektrolisis yang selesai dalam 10 menit. Di sini saya akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada elektrolisis larutan NaOH. Pertama kita tuliskan terlebih dahulu NaOH ya. Ya nantinya larut di dalam air dalam bentuk larutan.
Ketika larut di dalam air, ia akan menjadi dua jenis ion, yaitu ion Na+ dan juga ion OH-. Ion Na+ ini nantinya akan bergerak menuju katoda atau elektroda yang terhubung dengan kutub negatif baterai. Nantinya di katoda ini akan terjadi reaksi reduksi. Namun kalau kita perhatikan, NaOH ini adalah bentuk larutan, artinya dia bersama air. Nantinya siapa yang mengalami reduksi di katoda ini? Antara ion Na+ yang bergerak ke sini ataupun air itu sendiri. Nah, berdasarkan sifatnya, ternyata air lebih mudah reduksi daripada ion Na+. Oleh karena itu, sistem memilih air daripada ion Na+. Kita tuliskan air 2H2O yang nantinya reduksi artinya menerima elektron sebesar 2, akan menghasilkan gas hidrogen sama 2 ion OH-. Ini untuk reaksi di katoda, yaitu reaksi reduksi H2O. Kemudian bagaimana dengan ion OH-nya? Ion OH- akan bergerak menuju anoda atau elektroda yang terhubung dengan kutub positif baterai. Pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Sama seperti sebelumnya, karena ini bentuk larutan, bisa jadi air mengalami oksidasi. Namun karena sifatnya ternyata OH- lebih mudah teroksidasi daripada air. Teruskan OH-. OH- akan menghasilkan, kalau di katoda menghasilkan gas hidrogen, maka di anoda akan menghasilkan gas oksigen. Kemudian tambahkan air H2O. Dan terakhir adalah 4 elektron. Jadi untuk reaksi di katoda adalah 2H2O ditambah 2 elektron menjadi gas hidrogen dan 2 ion OH-. Pada anoda OH- nantinya akan teroksidasi melepaskan 4 elektron membentuk gas oksigen dan H2O atau air. Kemudian bagaimana untuk mentatarkan reaksi ini? Kita perhatikan jumlah elektronnya, apakah di antara katoda dan anoda sudah sama? Ternyata belum. Di katoda jumlah elektronnya pada reaktan adalah 2, sedangkan pada anoda adalah 4 pada produknya. Oleh karena itu kita perlu menyamakan keduanya. Kita kalikan katoda dengan 2 agar nantinya 2 elektron ini menjadi sama 4 elektron. Katoda 2 kali. 2H2O jadi 4 H2O, kemudian 2 elektron jadi 4 elektron, kemudian H2, 2H2, kemudian 2H- 4 OH-. Untuk reaksi di anoda kita biarkan saja anoda 4 OH- menjadi gas oksigen, air. Oke, kita totalkan reaksinya. Di sini kita lihat dari produk reaktan dan produk yang bersandingan. Di sini yang sama adalah 4H2O dan juga 2H2O, sama-sama H2O. Di sini kita kurangkan 4 dikurang 2 menjadi 2H2O. Kemudian pada reaktan pertama di sini ada 4 elektron, sedangkan pada sandingan produknya ada 4 elektron. Kita coret, elektronnya habis. Kemudian kita lihat lagi di sini ada reaktan, ada 4 OH-, ada produk yang perselingan, ada 4 OH- juga. Kita coret, misalkan tidak ada yang bisa dicoret lagi, jadi kita akan gunakan 2H2 dan juga O2. Oke, kita lihat perbandingan dari koefisien reaksinya. Di sini ada H2O yang 2, kemudian ada H2 yaitu 2, ada O2 itu 1. Jadi untuk perbandingan gas hidrogen dan oksigen yang dihasilkan adalah 2 dibanding 1. Artinya gas hidrogen yang dihasilkan dari reaksi elektrolisis 2 kali lebih banyak daripada gas oksigen. Ya. Oke, ini sudah 10 menit. Kita coba mengukur ketinggian gasnya.
Pertama kita ukur oksigen terlebih dahulu ya. Oke, di sini coba kita ukur mulai dari gas oksigen. Kita lihat di sini ketinggiannya adalah dari bentuk tabung sampai ke bentuk bola 1 cm. Oke, lanjut kita ke gas hidrogen. Dia ada di 2,5 cm. Oke, sekarang kita lanjut ke penjelasan matematisnya. Barusan tadi teman saya Nabil sudah menjelaskan reaksi kimianya dan sekarang saya akan jelaskan matematikanya. Oke, untuk mencari volume gas hidrogen dan juga oksigen, kita perlu tahu yang namanya volume bola dan juga volume tabung, volume setengah bola dan juga volume tabung. Oke, diketahui di sini berdasarkan pengamatan kita, diketahuinya itu tinggi gas oksigennya itu dua ya, yaitu 1 cm. Untuk tinggi gas hidrogen yaitu 2,5 cm. Oke. Untuk jari-jari dari setengah bolanya itu yaitu R ukuran 0,8 cm. Nah, rumus dari mencari volume gas hidrogen dan juga oksigen yaitu gabungan dari setengah bola, volume setengah bola dan juga ditambah volume tabung. Oke, seperti ini ya. Volume gas. Kita cari hidrogen dulu. Hidrogen yaitu setengah volume bola ditambah volume tabung. Kita substitusi rumus volume bola dan juga volume tabung yaitu setengah kali 4/3 pi r pangkat 3 itu untuk volume bola ditambah volume tabung yaitu pi r kuadrat t. Kita tahu itu ya, pi r kuadrat t. Oke, kita langsung masukin aja dari angka-angkanya. 1/2 dikali 4/3 pi nya kita pakai 3,14 aja. 3,14 kali untuk jari-jari kita pakai 0,8 ini ya, 0,8 pangkat 3. Lalu kita langsung aja gabungin, pi nya pakai 3,14 lagi, r nya kita pakai itu tadi 0,8 kuadrat, dan t nya, nah t nya ini kita pakai yang hidrogen yaitu 2,5, berarti dikali pi r kuadrat dikali 2,5. Nah, kita sudah menghitung semuanya, kita sudah mendapatkan hasilnya itu segini. Di sisi kiri kita hasilnya yaitu 1,071 ditambah sisi kanan, suhu kanan yaitu 5,2. Kita udah jumlahin semua, udah kali semua. Lalu langsung saja kita totalkan ya, dari sisi kiri dan ke kanan, suhu kiri ke kanan, yaitu sebanyak 6,095 atau dibulatkan menjadi 6,1. Satuannya yaitu mililiter. Nah, ini untuk gas apa? Gas, volume gas hidrogen. Kita sekarang cari volume gas oksigennya. Untuk dari volume gas oksigen sama saja untuk rumusnya, yaitu setengah dikali volume bola tambah volume tabung. Oke, kita tulis kembali ya. Setengah dikali volume bola
volume tabung. Oke, kita substitusi lagi 1/2 kali volume bola tadi ya, PR pangkat 3 4/3 PR pangkat 3 ya, tambah volume tabung tadi PR kuadrat T. Oke, kita substitusi semua angka-angkanya yang kita ketahui ya. Pi-nya tidak pakai 3,14 aja. Jadi 1/2 dikali 4/3 dikali 3,14 kali jari-jarinya 0,8 cm pangkat 3. Nah, ditambah kita pakai lagi 3,14 dikali 0,8 kuadrat. T-nya kita pakai yang tinggi gas oksigen 1 cm kali 1. Kita berdua udah gunain semua, udah hitung semua sisi kiri dan juga kanan. Itu yang kiri hasilnya ya sama seperti tadi 1,071 ditambah sisi kanan kita udah cari yaitu 2,009. Kita hasilkan ya, yaitu 3,08. Kita bulatkan jadi 3,1 ml. Nah, ini dia hasil dari volume gas oksigen. Ini hasil dari volume gas hidrogen. Jadi caranya begitu. Untuk mencari volume gas, karena kita memakai tabung reaksi, berarti kita pakai volume tabung dan juga volume setengah bola, ya. Karena di atasnya kan setengah bola itu kan. Nah, itu jadi gabungan setengah volume bola dan juga volume tabung untuk keduanya ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Bagaimana perhitungan matematisnya? Di sini saya akan melanjutkan bagaimana perhitungan kimia untuk mencari volume gas hidrogen dan volume gas oksigen. Kita akan menggunakan stoikiometri dan hukum Faraday. Pertama kita tulis yang diketahui ialah arus listrik 0,082 ampere. Kemudian waktu yang tadi kita tunggu yaitu 10 menit, atau harus kita ubah menjadi detik kali dengan 60 yaitu 600 detik. Dan ada rumus mol elektron. Elektron ialah Q atau muatan per F atau bilangan Faraday. Muatan ini juga ada rumusnya yaitu I kali T. Kemudian bilangan Faraday ini adalah tetapan yang nilainya sebesar 96.500 coulomb per mol. Oke. Kita cari gas hidrogen terlebih dahulu. Fokus terhadap tempat terbentuknya gas hidrogen itu sendiri, yaitu ada di soda. Dimana kita lihat di reaksi berikut yaitu oksidasi air 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan H2 plus 2OH. Kita lihat perbandingan mol elektron dan mol gas hidrogen 2E 2. Perbandingannya ialah 2 dibanding 1. Yang untuk 2 mol elektron akan menghasilkan 1 mol gas hidrogen. Setiap 2 mol elektron akan menghasilkan 1 mol gas hidrogen. Atau mol hidrogen ialah setengahnya mol elektron. Kita ubah lagi mol elektron yaitu 1/2 dikali Q per F jadinya Q per 2F. Tapi dari sini mol gas hidrogen ialah Q per 2F. Q ini kita ubah menjadi rumus I kali T. Kemudian untuk F nya kita masukkan tetapannya yaitu 96.500 2 kali 96.500. I dan T nya kita substitusi. I nya adalah 0,082 dikali dengan T nya yaitu 600 detik per 2 kali 96.500. Dia akan menghasilkan mol gas hidrogen sekitar 0,00025 mol. Apabila ingin dikonversikan menjadi volume, kita kalikan dengan 24 liter.
Nantinya volume gas hidrogen ialah 0,006 liter. Apabila dikonversikan menjadi mililiter, kita kali dengan 1000, yaitu 6 mililiter. Jadi nantinya volume gas hidrogen yang terbentuk yaitu 6 mililiter. Bagaimana dengan gas oksigen? Kita fokus terhadap tempat terbentuknya, yaitu di adalah terjadi reaksi 4OH- jadi O2 2H2O terus 4 elektron. Fokus lagi dengan mol gas oksigen dan elektron. Jadi 4 elektron sama O2. Perbandingannya adalah 4 dibanding 1. Ya, untuk setiap 4 mol elektron kita masukkan 1 mol gas oksigen. Dengan kata lain, bisa kita sebutkan bahwa mol gas oksigen adalah 1/4 mol elektron. Mol elektron kita ubah lagi menjadi P per F. Nanti ya untuk mol gas oksigen ialah P 4 kali F per 4F. Nah ini kita ubah lagi menjadi rumus kali T. Kemudian F-nya 96.500. Iya, dengan T-nya kita substitusi, I-nya sebesar 0,082 ampere dengan waktu tunggu 600 detik per 4 kali 96.500. Nanti ya mol gas oksigen yang terbentuk sekitar 0,000125 mol. Apabila ingin dikonversikan menjadi volume, dengan rumus stoichiometri kita kalikan dengan 24 liter. Volume gas oksigen kali dengan 24 mol kali dengan 24 yaitu 0,003 liter. Kalau dalam liter kita kali dengan 1000 yaitu 3 mililiter. Jadi volume gas oksigen yang terbentuk adalah 3 mililiter. Kesimpulannya adalah nantinya volume gas hidrogen yang terbentuk adalah 6 ml, dan volume gas oksigen yang terbentuk adalah 3 ml dengan perbandingan 6 ml dibanding dengan 3 ml yaitu 2 dibanding 1. Oke, dari praktik yang kami lakukan dapat kami simpulkan ialah gelembung gas yang lebih banyak di katoda itu menunjukkan bahwa gas hidrogen terbentuk lebih cepat dibandingkan gas oksigen. Hal ini sesuai dengan perbandingan reaksi elektrolisis air, yaitu 2:1 antara gas hidrogen dan juga oksigen. Apa lagi? Oke, mungkin itu untuk eksperimen kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonus. Bonus nih guys. Bye bye. Meletup, meletup. Bye bye.